Salam Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 15 Juli 2022 bersama saya Pendeta Ulos Situang SDA MPSI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun Bapak dan Ibu berada yang dapat mendengarkan ini, renungan harian ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita terlebih dulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan harian ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 26. Saya bacakan buat kita semuanya. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, suku Lewi mendapat kasih setia. Inilah yang menjadi judul perikop renungan pada kita hari ini. Suku Lewi mendapat belas kasih dari Tuhan. Dari ke-12 suku yang ada di Israel, hanya ada satu suku yang memihak kepada Tuhan, yaitu dari kaum Lewi. Karena suku Lewi memilih untuk taat hanya kepada Tuhan, Bapak dan Ibu, dan tidak mengikuti arus. Mereka pun mendapat kasih setia Tuhan. Suku Lewi ini pun menjadi sangat istimewa dan dikhususkan oleh Tuhan, yaitu menjadi imam bagi Tuhan. Padahal Lewi sesungguhnya bukanlah anak pertama dari keturunan Israel atau Yakub. Tetapi karena suku Lewi ini lebih memihak, berarti mereka boleh dikatakan pada on the right track, hidup di jalur Tuhan, hidup benar dan tidak terbawa arus. Biasanya Bapak dan Ibu, orang yang memilih suara mayoritas daripada minoritas, atau memilih untuk kompromi dengan dosa karena takut dimusuhi, karena takut dikucilkan, atau dicap sok rohani. Karena itu memilih untuk hidup takut akan Tuhan sungguh sangat berarti sekali dalam hidup kita, seperti apa yang ada pada suku Lewi, sehingga mereka oleh karena kepatuhannya kepada Tuhan mendapat belas kasihan dari Tuhan kita. Demikian juga haruslah kita juga mentahirkan kehidupan kita dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaan kita. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat sekarang banyak orang-orang yang hidup takut sama manusia. Banyak orang-orang yang hidup hanya patuh kepada manusia. Apalagi kalau dikatakan manusia itu mempunyai kekuatan, power, sehingga yang lemah, yang punya iman, dicoba siapa yang dia akan ikuti, siapa yang dia akan patuhi. Manusia masing-masing akan mematuhi yang dia lihat, yang bersama-sama dia. Boleh kita katakan yang lebih power, yang kuat. Siapapun itu manusianya, itu dia harus berubah. Manusia harus
setia kepada Tuhan. Manusia harus memihak kepada kemauan Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, kepada firman Tuhan yang dia dengarkan sehari-hari. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya tekankan kepada kita semua, jangan takut kepada manusia, apapun kekuatannya, apapun powernya. Tuhan akan memenangkan perjuanganmu bersama Dia. Di mana-mana semua manusia merasa kuat, merasa hebat, merasa dia punya kuasa, merasa semua di bawah pikiran dan otak-otaknya, merasa pintar, sehingga menimbulkan kesombongan rohani. Tapi ketika dia mati, baru dia tahu ternyata dia bukan apa-apa dalam kehidupannya. Karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, berpihaklah kepada Tuhan, bukan berpihak kepada teman-temanmu yang kuat, bukan berpihak kepada teman-temanmu yang sesuka hatinya, tanpa menghiraukan firman Tuhan, tanpa menghargai semua manusia, tanpa menghargai temannya. Ini adalah penyakit-penyakit manusia. Maka itu penyakit-penyakit itu dengan firman Tuhan ini, setelah dia mendengar, dia harus berubah. Dia harus memihak kepada semua pekerjaan Tuhan. Jangan sombong Bapak dan Ibu. Tidak ada yang perlu kita sombongan, tidak ada yang perlu kita angkuhkan dalam kehidupan ini. Karena kita semua akan mati. Sebelum kita mati, dalam kehidupan kita, mari kita berpihak kepada jalan Tuhan. Terserah Tuhan, rencana apapun, biarlah kita terima dari Tuhan. Yesaya 55 sebagai ayat perbandingan ini mengatakan ayat 8 dan 9. Sekali lagi saya katakan, saya ulangi, Yesaya 55 ayat 8 ayat 9. Bukan pikiranmu pikiranku, bukan jalanmu jalanku, tetapi adalah pikiran Tuhan. Kita hanya berencana Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa memaksakan planning, kita tidak bisa memaksakan pikiran kita ini supaya jadi kehendak kita, tetapi itu semua seturut kehendak Tuhan. Kita hanya berencana. Untuk itu Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan firman ini, sebagaimana Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi dari semua bangsa Israel yang patuh, yang taat, yang mengikuti Tuhan, sehingga mendapat kasih dari Tuhan. Orang-orang Bani Lewi sehingga mendapat kasih Tuhan karena kepatuhan dan keturutannya. Maka itu Bapak dan Ibu, marilah patuh kepada Tuhan. Jangan patuh kepada kekuatan teman-temanmu. Jangan patuh kepada kekuatan pikiranmu. Berikan semua hidupmu, dagingmu, persembahkan kepada Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang ada pada dirimu masing-masing mengatur segala rencanamu, mengatur segala kekuatanmu, sehingga apa yang kamu lakukan dalam aktivitas kamu sehari-hari itu menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Patuhlah, sekali lagi saya katakan, patuhlah kepada Tuhan, bukan patuh kepada manusia yang dikatakan kuat. Manusia yang mempunyai power itu adalah mempunyai kelemahan dan limit waktunya ada untuk tidak kuat. Tetapi ketika kita menuruti dan patuh kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kekuatan-kekuatan Tuhan dalam setiap segala kegiatan kita. Mari Bapak dan Ibu, saya mengajak melalui firman ini, mari kita memihak kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerjaan surga. Kami semua umat-Mu, kami semua pengikut-Mu Tuhan, mengikrarkan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kami sangat memihak kepadamu Tuhan. Sebagaimana orang Bani Lewi yang telah Kau kasihi Tuhan, karena mereka patuh dan memihak kepadamu. Demikianlah Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, menjadi dan mendapatkan kasih yang dari-Mu Bapa, sehingga kami boleh Tuhan saling mengasihi,
sehingga kami boleh Tuhan menghimbau semua orang untuk kembali kepadamu ya Tuhan, dan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, dan terlebih patuh kepadamu. Bapa, ketuklah hati pintu semua manusia-manusia yang congkak, manusia-manusia yang sombong, yang selalu menganggarkan hartanya, selalu menganggarkan kekuatannya Tuhan, tetapi semua ya Tuhan berakhir pada saat kematiannya. Untuk itu Tuhan, ajarilah semua umat-Mu untuk mengikuti-Mu ya Tuhan, memihak kepada firman-Mu, dan berlaku ya Tuhan dalam setiap manusia, supaya mereka mengetahui Kaulah Tuhan, Kaulah penguasa tunggal di dunia ini dan di surga dan sampai selama-lamanya. Hanya semua kepunyaan Bapa. Bapa, ingatkanlah kami ketika kami congkak dan sombong akan apa yang kami dapatkan. Tundukkanlah kami Tuhan. Ambillah dari harta kami semuanya Tuhan, apabila itu menjadi kesombongan bagi kehidupan kami Tuhan. Kembalikan kami Tuhan di dalam firman-Mu, supaya kami memihak kepadamu dan patuh selalu kepadamu Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak menambahi dosa kami, tapi mengurangi dosa dan kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu yang maha kudus. Bapa, ampunilah segala kami yang kami sengaja maupun kami sengaja. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Salam Bapak dan Ibu, terima kasih yang dapat mendengar, yang dapat mengikuti live streaming ini dalam renungan hari ini bersama saya Pendeta Ulan Sitoang. Kiranya menjadi kebangkitan rohani bagi kita setelah kita mendengar firman ini, dan kita dapat patuh dan mengikuti semua apa yang Tuhan firmankan. Salam Horas. Halo, saya Rustono. Saya pengusaha tempe di Jepang. Saya lahir di Grobogan, Jawa Tengah, dan saat ini saya memiliki 2 pabrik, dan salah satunya yang ada di belakang saya. Hari ini kami memproduksi 10.000 bungkus, dan kami mendistribusikan lebih dari 1.000 titik di Jepang. Orang Jepang mulai menyukainya. Orang-orang dari berbagai negara berkunjung ke Jepang untuk belajar membuat tempe di tempat kami, dan sekaligus saya bisa memberi pelatihan kepada mereka untuk memulai usaha di negara mereka masing-masing. Inilah tempe, makanan masa depan yang enak dan sangat menyehatkan. Sebagai rasa terima kasih yang mendalam kepada nenek moyang Indonesia,
Di setiap bungkus tempe, kami mulai dari Meksiko, kami menuliskan frase, hadiah Indonesia untuk dunia.